Pemerintah putuskan kompetisi Liga 1 dilanjutkan. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kompetisi sepak bola Liga 1 yang sebelumnya sempat tertunda akibat adanya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Mengatakan bahwa rekomendasi-rekomendasi terkait evaluasi tragedi Kanjuruhan juga berjalan secara paralel. Di samping itu, Menpora menyebutkan alasan lainnya yakni Tim Nasional Sepak Bola Indonesia juga membutuhkan adanya kompetisi untuk menjaga kemampuan. Apalagi, sebentar lagi Indonesia akan mengikuti Piala AFF dan Piala Dunia FIFA U20 selaku tuan rumah. Menpora menjelaskan bahwa kesiapan tim nasional menyangkut dua hal, yakni latihan dan kompetisi. Dari sisi latihan, tim nasional sendiri sudah melakukan pemusatan latihan, TC, di luar negeri yang dipimpin oleh pelatih Sintayong. Menpora juga menekankan bahwa dengan adanya peraturan kepolisian saat ini, maka penyelenggaraan pertandingan kompetisi Liga 1 akan sangat ketat, terutama dari sisi penonton. Menurutnya, sebelum izin dikeluarkan, pihak kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Kesehatan meninjau tempat-tempat pelaksanaan pertandingan. Lebih lanjut, Menpora juga menjelaskan bahwa para supporter akan ditata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Dalam aturan tersebut diatur bahwa supporter harus terorganisasi, memiliki tanda keanggotaan, serta organisasinya memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar ada perlindungan dan tanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada supporter tersebut. Kemarin, pemerintah yang diwakili Pak Menko Polhukam, kemudian saya mendampingi dan Pak Kapolri, sudah mengumumkan dilanjutkan kembali kompetisi sepak bola yang tersisa. Kan sempat ditunda karena ada kejadian di Kanjuruhan. Nah, kemudian dari evaluasi tentang rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan itu sudah mulai berjalan secara paralel. Bahkan sudah ada tim yang melakukan pekerjaan tentang transformasi di Federasi Sepak Bola Indonesia. Dan di samping itu ada kebutuhan tim nasional kita yang butuh untuk harus ada kompetisi. Apalagi kita sebentar lagi akan ada Piala AFF. Kemudian kita juga akan ikut di dalam Piala Dunia U20 karena kita tuan rumahnya. Dan beberapa kegiatan lain yang sangat membutuhkan kesiapan tim nasional. Nah, kesiapan tim nasional itu kan dua. Satunya adalah latihan, itu sudah dilakukan di bawah pelatih kita, Sintayong, dan bahkan sudah tryout ke luar negeri. Kalau untuk U20 sudah ke Turki dan Spanyol. Tapi setelah itu yang kedua harus ada kompetisi supaya mereka terasah terus kemampuannya. Jangan sampai dia sudah di TC di luar negeri, begitu kembali kan harus dikembalikan kepada klubnya masing-masing. Kemudian tidak ada kompetisi, maka pasti ini akan performance-nya akan turun lagi. Itu kira-kira yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Nah, kita tinggal lihat memang sekarang ini dengan adanya peraturan polisi itu sudah sangat ketat. Sebelum izin dikeluarkan, pihak kepolisian, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan meninjau tempat-tempat pelaksanaan pertandingan itu. Dan sekarang kan masih bubble ya, bubble dengan tanpa penonton, masih dilakukan di Jawa Tengah dan sekitarnya.
Jadi itu mudah-mudahan ini akan semakin baik tata kelola dan ekosistem di dalam persepak bolaan nasional, sehingga ini juga akan membuat pembinaan kedepannya akan menjadi baik. Oh ya, memang harus begitu kan, kita jangan dianggap ini dalam situasi normal, gitu loh. Kita harus menata dulu, dan supporter kita juga akan ditata sesuai dengan panduan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Kan itu supporter diatur tuh, harus terorganisir, dia harus punya tanda keanggotaan. Jadi nggak bisa lagi seperti yang dulu. Itu, ini sambil ditata oleh federasi tentu ya. Itu. Nah, untuk sementara kalau misalnya menunggu itu tertata, ini kompetisi akan lama. Maka kompetisi jalan dulu dan akhirnya diputuskan tanpa penonton dulu. Saya tidak tahu teknisnya seperti apa, pokoknya mereka harus terorganisir. Bahkan di dalam aturan itu harus punya ADRT, sehingga ada perlindungan, kalau ada apa-apa, ada yang tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Kita lihat, kita serahkan kepada federasi lah. Saya tidak bisa menentukan kapan, tetapi yang jelas salah satu rekomendasinya adalah perbaikan di sisi pengelolaan supporter. Oke, cukup ya.